dia ini kebetulan adalah salah satu klien aku di tahun 2000 berapa ya? 2010 teman-teman. Ini fotonya dia di tahun 2010. Makeup sama Kak Yo. Dan kebetulan aku lihat makeupnya itu cocok di aku karena makeupnya simple tapi bagus untuk di mata segala macam bagus. Makanya aku memutuskan untuk pakai Kak Yo untuk pas makeup outdoor aku. Yohana Lestari MUA. Hari ini aku khusus kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Ini dia. Nah, dia ini kebetulan adalah salah satu klien aku di tahun 2000 berapa ya? 2010 teman-teman. Dan dia waktu itu masih private sama aku. Jadi dia belum menikah ya. Dia make up sama aku tuh waktu itu private. Aku masih punya fotonya. Ini teman-teman. Nah, ini fotonya dia di tahun 2010. Setelah itu lanjut lagi dia juga menjadi murid aku ya, murid makeup. Jadi dia juga seorang makeup artist teman-teman. Nah, apa ini ya? Waktu itu membuat kamu itu tertarik untuk belajar makeup sama aku? Pertama-tama waktu itu aku kan kenal Kak Yo, dikenalin temen kalau nggak salah ya. Dikenalin temen, terus trial makeup sama Kak Yo. Dan kebetulan aku lihat makeupnya itu cocok di aku karena makeupnya simple tapi bagus untuk di mata segala macam bagus. Makanya aku memutuskan untuk pakai Kak Yo untuk pas makeup outdoor aku. Gitu Kak Yo. Terus habis itu lanjut jadi belajar ya? Saya mutusin untuk belajar sama Kak Yo karena saya pikir kan belajar di Kak Yo itu unlimited katanya ya. Jadi waktunya nggak terbatas. Jadi kapanpun saya mau datang bisa aja Kak Yo bisa welcome untuk datang. Nah kebetulan kan saya habis married tuh saya punya anak. Ketemu ini. Punya anak, jadi saya nggak sempet lagi untuk makeup segala macem. Nah baru sekarang saya mulai datang lagi ke tempat Kak Yo untuk belajar lagi, lanjutin lagi makeup saya. Itu teman-teman, jadi dia memilih aku ternyata karena di sini ini belajarnya unlimited. Jadi waktu itu dia belum lahir teman-teman ya, masih belum ada ya dulu ya. Masih kecilnya. Sekarang sudah jadi YouTuber juga. Nanti kita lihat ya, kita tengok-tengok channel YouTube-nya dia, subscribe juga ya. Nanti kasih lihat di bawah ini ya. Ada linknya ada di deskripsi ya. Oh mantap, iya. Nah terus sampai hari ini dia tuh masih terus belajar ya. Jadi sampai hari ini dia terus upgrade, terus belajar sampai hari ini dan dia sudah menjadi makeup artist. Nanti juga boleh ya, klik IG-nya juga kontaknya. Ya nanti kalau butuh makeup juga bisa cari Yuliana. IG-nya apa? Gurunya? Oh gurunya saya. Gurunya aja dulu. Gurunya dulu. Kita sama-sama, kita tuh bareng-bareng. Jadi kalau kita ini kebetulan di sekolah aku itu sifatnya kekeluargaan. Jadi kita itu saling tidak mau mendahului. Gurunya mau mendahului. Silakan mungkin mulai guru saya. Oke. Nah hari ini kebetulan dia tuh jadi model di YouTube aku untuk konten yang pipinya cabi. Nah nanti boleh lihat ya hasil makeupnya nih. Nih. Ini di make upin antara dulu 2010 sekarang 2021. Bagus nggak? Bagus. Oh tuh bagus. Thank you. Oke teman-teman, yang mau lihat tutorial aku make upin Yuliana, tetap tonton videonya sampai habis ya. Halo teman-teman, nama saya Ricci. Jangan lupa subscribe dan like channelnya Onti Yohana dan channel aku ya. Linknya ada di bawah deskripsi. Terima kasih. Bye. Bye. Teman-teman,
untuk klienku kali ini dia itu punya double chin. Nah, terus dia juga punya pipi yang cabi. Nah, tetap ikutin aku ya. Aku mau kasih tips buat teman-teman gimana makeover dia jadi cantik, tirus dan awet muda. Check it out. Pertama-tama teman-teman, aku pakai kolagen dari Latulip. Nah, ini modelnya kayak ampul gitu. Jadi ada botolnya, terus setelah itu dipotek dan itu berbentuk air gitu ya teman-teman. Nah, airnya ini sebetulnya tuh kolagen ya. Nah, itu kita tempel-tempel ke semua mukanya. Nah, sebetulnya make up itu tidak selalu bermerek yang mahal itu bagus. Jadi kali ini saya pakai mereknya Latulip teman-teman. Tadi saya pakai ampul atau kolagennya Latulip. Terus saya juga pakai foundationnya Latulip. Dan saya campur juga sama Naturator. Dan saya juga campur sama Tree. Nah, ini saya campur ya teman-teman. Nah, terus saya aduk jadi satu. Dan kita ratain, setelah itu kita aplikasikan ke muka klien. Jadi hasilnya itu bagus banget, nanti teman-teman lihat. Jadi nggak selalu foundation yang bermerek itu juga bagus. Jadi teman-teman harus pinter-pinternya melihat atau mencari foundation yang itu sebetulnya juga kalau kita paduin, kita campur-campur itu sebetulnya menghasilkan hasil yang bagus dan maksimal. Jadi ini hasil kurang lebihnya ya teman-teman ya. Nah, ini tetap ditap-tap sampai rata. Jangan sampai waktu teman-teman meratakan ke muka klien itu nggak rata. Nah, ini yang kadang pengaruh ya. Kadang tuh bisa menghasilkan make up yang pecah atau juga make up yang kurang nempel sama kulit klien. Perhatiin juga apakah klien itu juga memakai obat dokter atau enggak sebelumnya. Jadi kalau klien itu memakai obat dokter, kalian juga harus tahu dulu dari informasi dari klien kita. Kalau memang dia pakai obat dokter, sebelumnya itu teman-teman jangan harus kasih tahu ke klien, jangan pakai krim malamnya dulu. Kurang lebih 2 hari lah ya, jangan dipakai untuk krim malamnya. Selanjutnya nih, karena saya memang hari ini topiknya untuk membuat double chin-nya ini tidak nampak, jadi saya kasih shading dalam dulu. Setelah saya foundationin, saya kasih shading dalam. Nah, ini shadingnya saya tetap pakai krayolan ya teman-teman, yang negro 2. Nah, ini saya ratain di sekitar double chin-nya dia, di sekitar di bawah pipi, juga sampai di deket-deket leher-lehernya dia, karena kan ini menghilangkan double chin. Nah, terus udah itu saya kasih shading juga di bagian pipinya. Nah, ini kita shadingin. Nggak usah takut ya teman-teman, karena kita kadang berpikir, waduh nanti terlalu hitam, nanti nampak dari luar hitam banget. Enggak teman-teman ya. Jadi kalau kita pasang shading dari dalam, nanti tidak akan nampak secara luar itu hitam. Terus hidungnya juga saya kasih shading warna hitam juga dari negro 2 teman-teman. Nah, ini dari produknya Crayolan. Dia warnanya coklatnya cukup tua ya. Jadi dia nampol banget kalau untuk bikin-bikin shading atau juga untuk mengkelabui double chin. Nah, selanjutnya saya pakai Jafra untuk blush on-nya. Nah, ini saya juga pakai dari dalam. Setelah tadi shading, saya timpa blush on dari Jafra ini di atas shadingnya tadi. Sampai teman-teman itu seberapa teman-teman itu mau pakai ya, bebas teman-teman ya. Ini saya pakai secukupnya aja. Nah, ini udah mulai senyum-senyum kan dia ya. Selanjutnya saya kasih bedak tabur. Nah, ini saya pakai bedaknya anti shine dari Crayolan juga teman-teman. Dia tetap warnanya putih dan dia tidak merubah warna foundation kita ya teman-teman. Nah, saya ratain pakai spons teman-teman ya. Nah, ini untuk mengikat
fungsinya itu untuk mengikat minyaknya dari muka klien kita, karena kalau mukanya berminyak itu kalau kalian mau mengunci itu hanya bisa pakai antisian itu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya saya pakai bedak padat. Nah, saya pakai bedak MAC dan saya campur lagi pakai bedak Make Up Forever yang Twicake itu ya teman-teman ya. Nah, saya pakai juga pakai kuas ya teman-teman. Nah, ini saya ratain di muka dia. Nih, saya rapiin ya supaya mukanya lebih nampak bersinar gitu ya. Kalau tadi kan pakai spons ya, ini sekarang saya pakai kuas. Selanjutnya saya kasih lagi shading tampak luar ya, pakai Benefit teman-teman ya. Tadi kan udah tampak dalam ya, sekarang tampak luarnya. Saya pakai Benefit karena apa? Benefit itu coklatnya nggak terlalu tajam. Nah, jadi saya pakai Benefit. Nah, ini saya pakai yang bling-blingnya gitu ya. Nah, ini juga saya pakai dari produk Benefit juga. Nah, untuk ini saya pakai untuk highlighter ya, biasanya untuk hidung, terus untuk di atas bibir gitu ya. Nah, terus kadang juga di atas alisnya. Jadi bebas sih teman-teman ya. Pokoknya suka-suka kita sih sebetulnya make up itu ya. Kita punya style bagaimana ya, kalian boleh berkreasi asal menghasilkan make upnya itu keren dan klien kita tuh yang terpenting kliennya puas teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya bikin alis. Nah, ini saya bingkai dulu alisnya. Seperti biasa saya bingkai pakai bebas teman-teman ya. Bisa pakai Viva, bisa juga pakai produk-produk yang lain. Nah, ini bikin dulu bingkai. Kalau saya biasa bikin bingkai bawahnya dulu, baru saya nampak atasnya. Atasnya baru saya bikin. Ya, selanjutnya kita isi dalamnya teman-teman ya. Setelah bikin bingkai, isi dalamnya. Jadi teman-teman nggak usah takut salah atau takut bikin alis ya. Hajar aja. Yang penting itu dia tampak cantik aja ya. Jadi ini saya campur-campur. Saya juga pakai bambu juga untuk mengisi dalamnya. Ratain semuanya sampai warnanya nampak ya teman-teman ya. Selanjutnya saya pakai bingkai di ujung-ujungnya itu saya pakai Kiko teman-teman ya. Nah, untuk ngisi bingkai-bingkai di dalamnya. Nah, ini saya rapiin juga di dalamnya. Kanan kiri kita bikin isinya sama ya teman-teman ya. Supaya warnanya itu bisa lebih nyata gitu ya. Nah, setelah itu saya pakai concealer di bawahnya supaya tampilan alisnya itu lebih tajam. Jadi kalau teman-teman mau bikin make up itu lebih nyata, lebih tajam, lebih dilihatnya itu lebih fresh gitu ya. Nah, alisnya mau nggak mau harus dikasih concealer ya teman-teman ya. Kasih concealer di bawah alis, benar-benar di bawah alis yang kalian tadi udah bikin bingkainya. Jadi hasilnya itu secara nampak alisnya itu lebih tajam gitu ya. Nah, setelah itu paling ujungnya saya pakai brow wig ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai untuk kenapa brow wig? Karena brow wig itu sangat runcing, jadi dia bisa bikin natural. Terus saya bikin shading. Nah, shadingnya ini di hidungnya ya, supaya karena hidungnya mekrok ya teman-teman. Jadi kita mau bikin hidungnya itu ramping gitu ya. Nah, ini selanjutnya saya pasang eyeliner. Saya rapiin eyelinernya, kanan kirinya saya juga akan rapiin ya teman-teman ya, dari eyeliner dalam sampai eyeliner luarnya. Seperti biasa saya suka eyelinernya Maybelline ya, karena Maybelline itu menurut saya sangat simple, gampang dicari juga, dan warnanya juga tajam, hitamnya itu
orang Jawa bilang item yang janges, itemnya itu sangat kuat gitu ya. Selanjutnya saya pasang bulu mata. Nah, bulu mata ini saya selalu favorit sama bulu mata Aikyo Eyelashes. Nah, dia bagus banget, mau matanya kayak apapun turunnya, sekali pasang pakai satu bulu matanya dia aja udah langsung matanya jreng teman-teman ya, langsung matanya hidup. Terus untuk orang-orang yang awam, saya juga suggest banget pakai bulu mata Aikyo karena dia pemakaiannya gampang banget dan langsung mudah dipraktekin. Selanjutnya saya pakai eyeshadownya ini karena saya maunya tampak natural, jadi saya pakai warna-warna nude aja. Terus selanjutnya saya pakai blush on dari tampak luar ya teman-teman ya. Nah, setelah itu shadingnya saya tajemin lagi, jadi saya ulang kembali karena ini mau finishing. Terus saya pakai bibirnya untuk finishingnya terakhir ya. Terakhirnya adalah supaya dia tampak cantik, kita sesuaikan warnanya dengan warna yang cocok di mukanya. Ini teman-teman hasil dari aku mau ngajarin teman-teman dan memberikan tips untuk menghilangkan double chin.